Sahabat terpilih, pernahkah kamu melihat seekor kucing yang kamu pelihara tiba-tiba menjauh dan menyendiri, terutama saat mereka merasa tidak sehat atau sakit? Lalu apa yang harus kamu lakukan? Kamu mungkin juga merasa bingung dengan perilaku mereka. Kucing seringkali lebih memilih untuk bersembunyi di sekitar rumah atau menyendiri di tempat yang sepi saat mereka sakit, bahkan saat kita mencoba untuk mendekat pada mereka. Fenomena ini bukanlah hal yang aneh. Sebenarnya ini adalah perilaku alami yang dimiliki banyak hewan, termasuk kucing. Mereka tahu betul saat tubuh mereka mulai lemah, dan tanpa kata-kata mereka mulai menjaga jarak dari dunia luar. Namun jika kita melihat lebih dalam lagi, ada makna yang lebih dalam lagi di balik perilaku ini, sebuah perjalanan tentang martabat, tentang privasi, dan tentang bagaimana kita bisa belajar dari sikap mereka di saat kondisi paling rentan. Martabat dalam ketidakberdayaan, dalam banyaknya budaya. Martabat dianggap sebagai salah satu nilai yang sangat dihargai. Martabat bukan hanya soal penghormatan dari orang lain, tetapi juga soal bagaimana kita menjaga harga diri dalam situasi yang sulit. Ini adalah hal yang mungkin sering kita abaikan ketika berhadapan dengan penyakit atau kelemahan. Kucing dengan cara mereka yang sederhana mengajarkan kita tentang martabat dalam ketidakberdayaan. Ketika mereka sakit, mereka tidak mencari perhatian yang berlebihan. Mereka tidak merajuk atau menunjukkan kelemahan mereka untuk mendapat simpati. Sebaliknya, mereka memilih untuk menyendiri, untuk menjaga privasi mereka, dan memberi ruang bagi diri mereka untuk menghadapi kesulitan dengan cara yang penuh kehormatan. Dalam dunia manusia, kita seringkali merasa perlu untuk menunjukkan kelemahan kita atau meminta bantuan secara terus-menerus saat kita sakit atau menghadapi masa sulit. Kadang-kadang kita lupa bahwa ada kekuatan dalam memilih untuk menyendiri, memberi diri kita ruang untuk merasakan dan memproses perasaan tanpa harus terus-menerus bergantung pada orang lain. Ini adalah cara kita untuk menjaga martabat, bahkan ketika saat-saat paling rentan. Sebelum kita membahas lagi kisah pengetahuan ini, bagi Anda yang telah lama bersama, Anda adalah jiwa terpilih, karena bukan kebetulan Anda berada di sini. Hanya yang terpilih yang bisa bertahan untuk terus bersama. Terima kasih atas dukungan. Terima kasih telah berlangganan. Terima kasih atas like dan subscribe. Kebaikan Anda menerangi langkah kita. Mari kita jelajahi lagi wawasan ini yang dilansir dari sumber inspiratif yang akan menambah pengetahuan Anda tentang pelajaran dari seekor kucing. Privasi di saat rentan. Sahabat terpilih, privasi adalah sesuatu yang kita anggap penting, tapi seringkali kita hanya menganggapnya penting saat kita baik-baik saja. Saat sehat dan kuat, kita mungkin tidak terlalu memikirkan batasan-batasan ini. Namun ketika kita menghadapi sakit atau kelemahan, kita seringkali merasa lebih terjaga oleh privasi kita. Kita menginginkan ruang untuk kita merasakan sakit dan untuk menghadapi kenyataan yang sulit tanpa interupsi dan penilaian orang lain. Begitu pula dengan kucing. Ketika mereka merasa tidak sehat, mereka mencari tempat yang sepi dan terlindung. Ini bukan hanya insting untuk mencari kenyamanan, tetapi juga menjaga privasi mereka. Mereka tahu bahwa saat mereka sedang rapuh, mereka tidak perlu diperhatikan atau dievaluasi. Mereka ingin menikmati proses penyembuhan dengan cara mereka sendiri. Kita sebagai manusia seringkali tidak memberi diri kita kesempatan untuk memiliki privasi dalam kondisi yang paling rentan. Kita mungkin merasa perlu untuk selalu berbagi atau melihat orang lain melihat kesulitan kita karena seringkali kita ingin selalu dipahami orang lain. Namun kucing mengingatkan kita bahwa ada kekuatan dalam menjaga ruang pribadi kita, bahkan di saat kita merasa lemah. Privasi bukan berarti menghindari dukungan dari orang lain, tetapi memberi diri kita waktu dan ruang untuk sembuh dengan cara kita sendiri. Menjaga diri dalam kerentanan. Kucing mengajarkan kita bahwa menjadi rentan bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebuah bagian dari kehidupan yang dijalani dengan martabat. Mereka tidak merasa perlu untuk mengubah dirinya agar diterima oleh dunia luar. Dan ketika mereka sakit, mereka akan fokus pada pemulihan. Ini adalah pelajaran penting untuk
kita sebagai manusia yang berhak memilih untuk menjaga diri kita sendiri dengan cara yang kita pilih ketika saat pemulihan, menjaga martabat saat sakit, atau ketika masa sulit, adalah tentang memahami bahwa kita tidak perlu menyembunyikan kelemahan kita, tetapi kita juga tidak harus membiarkan kelemahan itu mendominasi cara kita berinteraksi dengan dunia luar. Coaching mengajarkan kita menghadapi kesulitan dengan tenang, memberi diri kita ruang, dan menjaga privasi kita dengan cara yang penuh rasa hormat terhadap diri sendiri. Coaching mengajarkan kita bagaimana menghargai diri sendiri. Mereka juga mengajarkan kita bagaimana saat kita lemah, tetapi kita tetap bisa menjaga martabat diri dengan penuh kebijaksanaan. Privasi bukanlah hal yang egois, melainkan sebuah bentuk penghormatan diri sendiri yang membutuhkan ruang untuk kesembuhan. Ketika saat sakit, kita dapat belajar memberi diri kita izin untuk menghilang sejenak. Menyendiri bukanlah pelarian, tetapi kesempatan untuk meresapi perasaan kita, untuk merenung dan memberi waktu untuk sembuh. Dari seekor kucing, kita belajar bahwa menjaga martabat dan privasi adalah tanda kekuatan dan bukan kelemahan.